Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan kompetensi dasarnya adalah 3.11 memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. 4.11 menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah proses pembelajaran, siswa dapat 1. Menunjukkan contoh meneladani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Mekah dengan baik. 2. Menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. 3. Menceritakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dengan benar. 4. Menjelaskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah dengan benar. 5. Mengidentifikasikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Makkah dengan benar. Kehadiran Sang Kekasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi berusia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Talib, sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak remaja. Disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Usia 10 tahun, Nabi Muhammad menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun Makkah yang sangat panas. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur. Tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad itu disebabkan oleh pribadi mulia berikut ini. 1. Berpendirian teguh. 2. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 3. Memiliki kejujuran yang luar biasa. 4. Menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. 5. Mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. 6.
menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. 7. Memiliki sifat percaya diri. 8. Menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama, ia meminta Nabi Muhammad untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian, Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, Quran Surat Al-A'la ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau Rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal As-Sabiqunal Awalun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. Kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu lagi, yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 214-215. Setelah Rasulullah menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad mendapat berbagai rintangan dan tekanan dari kaum Quraisy agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Nabi Muhammad tetap terus berdakwah dan semua rintangan dan tekanan dihadapi oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.